Majelis Rakyat Papua yang juga selaku anggota Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua, Dorince Mekue, menyayangkan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua, di mana selama 20 tahun Otsus berlangsung, pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia sangat jauh dari harapan. Malahan hal ini sangat memprihatinkan, karena dari pemaparan Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Arsip Daerah Provinsi Papua dalam rapat koordinasi bersama dengan Pansus Majelis Rakyat Papua di Hotel Horizon Abepura, Jayapura, Jumat 13 Mei 2022, terungkap bahwa ditemukan sejumlah persoalan yang terjadi selama ini yang notabene-nya tidak mendapatkan perhatian serius untuk ditangani. Sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang diutus langsung oleh masyarakat dan masyarakat yang kita hari ini diskusi. Pertama kepada Bapak Dinas Pendidikan, Pak PJ Kepala Dinas, terima kasih Bapak sudah menunjukkan semangat awal di mana memberikan pencerahan yang luar biasa sampai teknisnya. Iya, dari apa yang Bapak sampaikan saya tangkap. Pertama, ya ini realita. Berapa tahun lalu SMA dialihkan ke provinsi, ya, penanganan, ya, dialihkan ke provinsi. Kemudian sekarang tadi Bapak katakan sudah pindah lagi ke kabupaten terkait dengan PP 106. Iya, pertanyaan saya begini Bapak. Karena tadi Bapak sampaikan bahwa ketika SMA, SMK mereka datang ke provinsi, ya, minta maaf sedikit ekstrim tadi, kami akan suruh ke kabupaten dan kita tidak urus karena PP 106 ini siapa yang buat? Pertanyaan ini saya pikir sangat provokatif, minta maaf. Yang saya ingin sampaikan, apakah pada saat proses revisi Undang-Undang Otsus nomor 2, Dinas Teknis OPD Dinas Pendidikan di Provinsi Papua, apakah tidak dilibatkan? Itu pertanyaan saya pertama. Karena menurut pandangan saya, provinsi atau OPD di provinsi itu tidak langsung berhadapan dengan guru-guru secara fisik, tetapi dia bersifat koordinatif. Kalau misalnya tadi Bapak katakan seperti itu, terus kemana lagi mereka harus berkoordinasi? Gitu. Apakah ada hierarki itu? Kalau ada, saya pikir mungkin minta maaf, saya sedikit protes tentang pernyataan tadi. Karena Papua hari ini kita harus menempatkan, ya, baik kita bicara ini, karena Papua hari ini kita lihat sangat sulit untuk kita tangani. Jadi itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, terima kasih hari ini Bapak datang sampaikan kepada kami borok yang selama ini dipelihara di Dinas Pendidikan. Saya minta maaf. Mengapa saya katakan borok? Karena ini Otsus sudah implementasi sudah 20 tahun. Mengapa boroknya hari ini baru Bapak dorong sampaikan kepada MRP? Setelah semua orang sengsara, banyak guru-guru mati di tengah hutan. Saya minta maaf. Tadi Bapak bicara, tapi saya tadi keluar karena saya tidak tega mendengar ini. Ada pembiaran selama sekian tahun di tanah Papua. Ada pembodohan terhadap orang Papua. Mengapa pusat sudah keluarkan PP? Dan saya harap untuk tidak ada pertanyaan itu. Yang ada adalah Dinas Pendidikan sampaikan advis kepada gubernur untuk kita memprakarsai
supaya peraturan pemerintah terhadap pendidikan, ekonomi, dan segala macam itu harus tidak boleh Perdasus lagi. Semua harus PP. Itu yang harus kita lakukan. Saya minta maaf. Saya sedih. 20 tahun Otsus berlaku di tanah Papua. Mengapa baru itu harus hari ini baru kita bicara? Dan ini kenapa saya minta maaf Pak. Ini semua orang satu tanah Papua tahu siapa Dorince Mehun. Saya biasa bicara vokal. Tetapi untuk kebaikan tanah ini dan manusia. Pendidikan penting sekali. Orang Papua akan bodoh ketika mereka tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang terbaik, tapi semua orang simpan tinggal ilmunya, pengetahuannya. Jadi saya minta maaf. Kenapa kita itu 20 tahun orang Papua jadi bodoh. Guru-guru orang Papua yang dibawa ke hutan di tengah laut. Karena itu saya harap untuk perbaiki. Belum ada kata terlambat. Yang saya sedih saja, kecuali kalau Otsus tidak berlaku selama 20 tahun di Papua, tidak apa-apa Bapak bicara itu. Saya minta maaf. Tapi ini Otsus. Berarti Otsus gagal juga karena sikap dan perilaku. Ada orang yang hebat tapi dia sembunyi kehebatannya. Nanti ada kepentingannya baru muncul. Ini yang ada di Papua. Jadi untuk ini masalah guru-guru mereka adalah ujung tombak. Jangan pernah tolak ketika mereka datang bertanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi, sekalipun itu sudah dialihkan. Saya minta maaf, saya harus bicara tegas. Tidak pernah ada ruang untuk kita bicara hari ini. Jadi dan PP 106 itu adalah seperti yang tadi Dinas Pendidikan sudah petakan semua. Saya rasa itu menurut pandangan Dinas Pendidikan PD Provinsi Papua. Belum tentu pandangan Bapak itu sama dengan yang lain. Karena itu adalah konsep draft yang dibuat oleh Dinas Pendidikan untuk menerjemahkan peraturan pemerintah nomor 106 bidang pendidikan di tanah Papua. Pasti masih ada lain lagi. Kami Pokja Agama sudah sepakat untuk membantu Kementerian Agama di Provinsi Papua. Kami akan mendorong satu peraturan pemerintah draft yang akan diprakarsai oleh Pokja Agama dan Kanwil Agama dengan semua pihak terkait. Lalu kami akan berangkat ke Menteri Agama untuk beraudiens dengan beliau dan minta untuk Menteri Agama dorong ke Presiden atau ke DPR, ke Presiden sebagai inisiatif dari Menteri Agama untuk menolong bidang keagamaan di tanah Papua. Jangan karena Kementerian Agama adalah lembaga vertikal. Nah mungkin ini juga yang harus kita lakukan. Sehingga undang-undang Otsus selama 20 tahun berlaku. Itu Perdasus banyak, pasti Pak Ryoko sudah tahu. Tapi tidak disetujui. Mengapa? Karena kita mungkin kurang argumen ke sana. Jadi itu, saya minta maaf, saya tadi sedih ketika karena pendidikan ini di tanah Papua itu Otsus sudah berikan ruang 30% atau berapa persen selama 20 tahun. 20 atau 30 Pak? Afirmasi terhadap pendidikan 30%. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk bidang pendidikan dengan 30%? Itu baru dari satu sumber pembiayaan Pak. Itu baru dari Otsus, belum yang DAU dan lain-lain. Ya, saya tidak bicara banyak karena yang tadi Bapak sampaikan itu adalah teknis yang menguatkan setiap guru-guru, setiap anak sekolah, anak asli Papua harus bisa dibuat mereka jadi cerdas. Jadi saya tidak bicara banyak, hanya itu saja. Saya minta maaf. Jadi afirmasi 30% selama 20 tahun atau 10 tahun terakhir kebijakan dari Bapak Gubernur dengan Perdasus nomor 25. Ya, ini kira-kira bikin apa? Capaiannya apa? Mungkin itu yang harus kita dengar. Sehingga apa yang tadi pemetaan yang Bapak sudah lakukan, yang hari ini dan ke depan kami MLP akan mensupport itu. Supaya mengejar ketertinggalan selama 20 tahun yang lalu. Saya rasa itu saja untuk pendidikan. Kemudian untuk Bapak, ya saya pikir bicara pendidikan hubungannya dengan BPSDM. BPSDM adalah mengurus pendidikan tentang orang asli Papua. Mungkin begitu kan?